Saat pria tampan ini tak sengaja datang ke sekolah untuk mencari anjingnya, semua gadis langsung tergila-gila padanya. Mereka tak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa tampannya dia. Primadona sekolah langsung maju untuk menanyakan ID Insta atau nomor teleponnya, apapun yang mau dia berikan. Tapi cowok kita ini sama sekali tidak tahu apa itu ID Insta. Dia bilang dia tidak punya yang seperti itu. Ini pertama kalinya dia ditolak dan dia menjadi marah, mengira pria itu hanya jual mahal. Namun, cowok kita ini tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengambil anjingnya dan mencoba pergi. Saat itulah perundung nomor 1 di sekolah melihatnya dikelilingi gadis-gadis dan menjadi sangat marah. Kenapa pecundang tak dikenal ini tiba-tiba mendapat begitu banyak perhatian? Jadi dia mengambil bola sepak dan menendangnya sekuat tenaga. Bola itu melayang lurus ke wajah cowok kita. Dia menerimanya dengan gagah tanpa menghindar sama sekali. Mengabaikan darah dari hidungnya, dia hanya marah karena satu hal. Preman itu hampir melukai anjingnya dan sekarang dia harus meminta maaf. Tapi si perundung hanya tertawa sebagai tanggapan. Dia mengajak cowok kita untuk bicara 4 mata di tempat yang tidak bisa dilihat para gadis. Begitu mereka melewati tikungan, si perundung dengan pengecut menendangnya dari belakang. Dan di sana segerombolan perundung sudah menunggu. Mereka siap menyambutnya dengan layak menggunakan tinju mereka. Tapi pertama-tama ketua perundung memperingatkannya untuk tidak berani-berani mendekati primadona sekolah lagi. Cowok kita hanya berbalik untuk pergi, sama sekali mengabaikan mereka. Beberapa orang langsung maju untuk menghalangi jalannya dan membuat kesalahan fatal dengan menakut-nakuti anjingnya. Salah satu dari mereka mencoba menangkap anjing itu, tapi menerima satu pukulan yang membuatnya pingsan seketika. Para perundung lainnya terkejut karena dia menjatuhkan orang itu dalam satu pukulan, jadi mereka melakukan gerakan paling bodoh dan menyerangnya serentak. Yang tidak mereka ketahui adalah cowok kita memiliki jantung keabadian, dan dia terlalu kuat dan cepat bagi mereka. Jadi tidak mengherankan jika hanya beberapa gerakannya sudah cukup untuk membuat mereka terpental. Ketua perundung itu hampir terkencing di celana dan terpojok di pagar. Cowok kita melancarkan pukulan pamungkas yang dahsyat, tapi berhenti di detik terakhir dan malah meretakkan dinding di atas kepalanya. Semua perundung ketakutan dan lari secepat yang mereka bisa dari monster sepertinya. Jadi, mengapa cowok kita begitu kuat? Dan mengapa dia sangat mencintai anjing seperti John Wick? Semuanya dimulai beberapa waktu yang lalu. Sepasang preman jalanan mengeroyoknya, mencoba menjatuhkannya, tapi dia menerobos menuju papan distribusi tegangan tinggi dan mencabut sekelompok kabel yang tertanam dalam. Arus listrik besar yang mengalir melalui kabel-kabel itu mengenai cowok kita, menyetrumnya sampai mati bersama para preman yang menahannya. Listrik membakar mereka bertiga hingga hangus, tapi hanya cowok kita yang selamat untuk melihat hari esok. Meskipun ledakan itu mengelupaskan seluruh daging dari tubuhnya, dia masih berhasil hidup kembali. Anak laki-laki itu benar-benar bangkit dari kematian. Yah, dia tidak disebut anak kebangkitan tanpa alasan. Kau tahu, di dunia istimewa ini, beberapa manusia terpilih memiliki jantung khusus. Ini adalah mutasi langka yang hanya memberkati segelintir orang. Jantung yang bermutasi ini memungkinkan pemiliknya menggunakan kemampuan luar biasa yang sama sekali menentang akal sehat. Tentu saja, mereka yang memiliki kemampuan ini dijuluki mutan jantung. Bagi sebagian orang, jantung yang bermutasi adalah sesuatu yang didambakan, sebuah berkat dari Tuhan yang hanya diberikan kepada segelintir orang yang beruntung. Tapi bagi cowok kita, berkat yang sama itu turun sebagai kutukan saat dia dianugerahi jantung kebangkitan. Setiap kali dia mati, jantungnya menghidupkannya kembali dan perlahan mulai memulihkan tubuhnya. Selama 1 dekade penuh, mereka mengurungnya di laboratorium, menyiksanya dengan siksaan yang tak terbayangkan. Mereka memaksanya menelan racun mematikan dan secara sistematis memotong anggota tubuhnya. Namun tidak peduli sekejam apapun, jantung unik anak itu memaksa tubuhnya untuk bangkit kembali. Suatu hari, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, 1 dekade penderitaan tanpa henti telah meninggalkan bekasnya. Dia sekarang berkeliaran di dunia dengan penampilan seperti mayat hidup. Karena penampilannya, dia menyendiri ke tempat pembuangan sampah lokal dan mulai berburu makanan yang bisa dimakan untuk membantu memulihkan tubuhnya. Dia menemukan sepotong roti busuk yang sepertinya masih bisa dimakan, jadi dia mulai melahapnya. Dia mungkin terlihat menakutkan di luar, tapi dia sangat baik hati di dalam. Melihat seekor anak anjing lapar yang meminta makan, dia memutuskan untuk berbagi makanannya daripada menyimpannya sendiri. Berkat kebaikan ini, dia segera dikelilingi oleh segerombolan pengagum berkaki 4. Tiba-tiba, dia mendengar keributan. Mengintip dari jarak aman, dia menemukan beberapa preman mengganggu seorang gadis SMA. Orang-orang aneh itu jelas berniat jahat, berusaha sekuat tenaga untuk menyudutkannya.
Gadis malang itu mencoba berunding dengan mereka, memohon bahwa dia hanyalah seorang siswa di bawah umur. Tapi para bajingan bejat ini tidak peduli. Yang mereka inginkan hanyalah korban berikutnya untuk dijadikan mangsa. Kau mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang siswi di tempat sepi. Yah, ternyata dia membawa makanan anjing. Petunjuk itu cukup bagi cowok kita untuk menyadari bahwa dia ada di sini hanya untuk memberi makan anjing liar. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, cowok kita akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Menyembunyikan wajahnya yang mengerikan di bawah sapu tangan, dia memperingatkan para preman untuk meninggalkan gadis itu sendirian. Namun, sudah jelas bahwa para preman ini tidak akan takut pada seorang gelandangan yang hidup seperti tikus got. Mereka bahkan sampai merangkul cowok kita dengan mengejek bersikap akrab padanya. Tapi itu adalah kesalahan besar. Mereka akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga dalam imajinasi terliar mereka, sesosok zombie botak yang hampir tak berdaging menatap lurus ke dalam jiwa mereka. Salah satu dari mereka bahkan berteriak keras seperti pengecut, wajahnya benar-benar berkeringat dingin. Cowok kita mengambil posisi bertarung, mengayunkan lengannya yang kurus kering dan mengancam orang-orang aneh itu untuk pergi. Dengan lutut gemetar, para preman itu tersandung saat lari menyelamatkan diri, meninggalkan sang gadis dalam bahaya. Namun, melihat pria tanpa daging ini, dia merasa lebih tertekan. Ketakutannya semakin menjadi saat karung tulang yang menakutkan ini menerjangnya, hanya untuk melesat melewatinya. Pada kenyataannya, anak laki-laki itu hanya mengincar makanan anjing yang dijatuhkannya di tanah. Dia mulai melahapnya seolah-olah kelangsungan hidupnya bergantung padanya, yang sejujurnya memang begitu. Dia bukan hanya memakan makanan itu, dia benar-benar melahapnya. Meski begitu, dia tidak lupa sopan santun. Dia meminta maaf karena telah mengejutkan gadis itu dan dengan sopan bertanya, apakah dia boleh mengambil makanan kering itu. Mendengar karung tulang yang berderak ini benar-benar berbicara. Gadis itu melesat pergi seperti peluru, pikirannya menyalakan alarm merah pada situasi seperti Frankenstein ini. Yah, cowok kita sudah menduganya, dan sejujurnya ini menguntungkannya. Sekarang dia tidak butuh izin siapapun untuk menghabiskan sisa makanan itu. Yang mengejutkan, gadis itu punya lebih banyak nyali daripada gerombolan preman tadi. Dia masih di sana, mengintip dari jarak aman dan memperhatikannya makan. Menganalisis situasi, dia menyimpulkan bahwa secara ilmiah mustahil bagi seorang manusia untuk tetap bernapas dengan tubuh yang hancur sedemikian rupa. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa dia adalah seorang mutan jantung. Dia sudah akrab dengan fakta bahwa mutan jantung bisa memiliki segala macam kemampuan aneh. Menyadari bahwa dia baru saja menyelamatkannya, dia merasa berhutang budi dan berjalan kembali ke arahnya. Sebagai tanda niat baik, dia dengan hati-hati menawarinya sandwich Subway, mengira dia kelaparan. Tentu saja, anak laki-laki itu bingung. Perkembangan kejadian ini sama sekali tidak terduga. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, gadis itu meminta maaf karena telah lari setelah takut dengan penampilannya. Lagi pula, kau tidak bisa menyalahkannya. Itu adalah respons yang sangat alami bagi manusia manapun. Menatap makanan yang diberikan, anak laki-laki itu menyadari ini adalah pertama kalinya dia menerima makanan dari orang lain. Dia sangat senang dan langsung melahapnya. Dia belum pernah makan Subway sebelumnya. Dia hanya akrab dengan bungkusnya yang ia temukan di tempat sampah. Gigitan pertama itu benar-benar membuatnya merasa seperti di surga. Dia tidak percaya makanan surgawi seperti ini ada di dunia ini. Sudah lama sekali dia tidak makan sesuatu dengan bahan sesegar ini. Tidak hanya penampilannya yang sangat cantik, tetapi hatinya juga sama indahnya. Rasa gugupnya akhirnya mereda, memberinya keberanian untuk menanyakan namanya. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ji-oh. Dia menyapanya dengan hangat dan memberitahukan namanya juga, Song Hye-ji. Melanjutkan percakapan, dia bertanya mengapa dia menjalani kehidupan yang begitu sulit di luar. Ji-oh mengungkapkan bahwa dia sedang dikejar oleh orang-orang yang ingin menjadikannya bahan eksperimen. Ternyata, ada laboratorium mencurigakan yang tujuannya hanya menangkap mutan jantung dan melakukan tes gila pada mereka. Itulah mengapa Gio lebih memilih tinggal di tempat sampah daripada menjadi tikus percobaan. Hye-ji terlihat tegang setelah mencerna kenyataan pahit dari situasinya. Dia hanya mendengar desas-desus tentang ini di berita dan tidak menyadari itu benar-benar nyata. Gio meyakinkannya, bersumpah bahwa setiap katanya benar. Dia telah terjebak di lab itu selama 1 dekade penuh, disiksa dan menjalani segala macam eksperimen mengerikan. Mereka benar-benar memaksanya menelan racun atau menyuntikannya langsung ke pembuluh darahnya. Membayangkan anak malang ini menahan 10 tahun siksaan membuat Hye-ji merasa mual. Karena Gio memiliki jantung kebangkitan, tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang mereka berikan, tubuhnya selalu beregenerasi, menolak untuk membiarkannya mati.
Namun, eksperimen terus-menerus itu membuatnya secara permanen terlihat seperti mayat hidup. Merasa sangat kasihan dengan situasinya, gadis itu memutuskan untuk membawanya. Dia meraih tangannya dan mulai menyeretnya, tapi lengannya malah terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Melihat lengan yang terlepas di genggamannya, Hyeji ketakutan, mengira dia baru saja merobek lengannya. Anak laki-laki itu dengan santai mengambil kembali tangannya dan memasangnya kembali ke tempatnya seperti potongan Lego, meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Sudah biasa anggota tubuhnya lepas dari waktu ke waktu. Beberapa saat kemudian, Gio terlihat mengenakan hoodie longgar menutupi tubuhnya yang kurus. Hyeji membawakannya beberapa pakaian baru karena pakaian lamanya yang compang-camping jelas membuatnya terlihat seperti gelandangan. Dia meyakinkannya bahwa pakaian itu tidak istimewa, hanya barang-barang murah. Namun bagi seseorang yang tidak mengenal apapun selain siksaan dan rasa sakit, kain lembut yang menyentuh kulitnya yang seperti zombie terasa sangat luar biasa, hampir membuatnya euforia. Setelah urusan pakaian selesai, dia mengeluarkan peralatan riasnya dan mulai mendandani si kepala tulang ini. Melihat wajahnya yang baru dipermak, sejujurnya dia tidak terlihat terlalu buruk. Meskipun begitu, Hyeji meminta maaf jika dia berantakan, mengakui dia sama sekali tidak punya pengalaman merias tulang belulang. Namun, anak kita ini sangat puas. Faktanya, dia sangat berterima kasih atas semua yang gadis itu lakukan untuknya. Tiba-tiba, alarm ponselnya berbunyi, membuatnya sadar dia terlambat untuk les. Dengan tergesa-gesa, dia mengucapkan selamat tinggal dan bergegas pergi ke arah yang berlawanan. Sebelum pergi, dia memintanya untuk menjaga anjing-anjing itu untuknya. Ya, sepertinya Gio mungkin mulai jatuh cinta. Dan karena gadis itu mempercayakan anjing-anjing kepadanya, dia sangat berharap gadis itu akan berkunjung lagi besok. Begini, anak kita ini tidak pernah merasakan belas kasihan yang layak ia dapatkan. Dulu, para ilmuwan tak berjiwa itu hanya melihatnya tidak lebih dari subjek tes. Bahkan setelah kabur dari lab, siapapun yang ia temui hanya akan ketakutan dan lari ke arah yang berlawanan. Tapi Hiji berbeda. Bukannya lari atau menatapnya dengan jijik, dialah satu-satunya yang memperlakukannya dengan kebaikan tulus. Dia juga berterima kasih pada anak anjing kecil yang membuatnya tetap di sana cukup lama untuk bertemu dengannya. Jadi dia memutuskan untuk secara resmi menjadikan anak anjing itu temannya, dan mulai memikirkan nama yang cocok. Dia akhirnya memutuskan untuk menamai anjing itu Potato. Setelah itu beres, dia sekali lagi mulai tenggelam dalam pikiran manis tentang Hyeji. Rasa segar yang lezat dari roti lapis Subway itu masih melekat di mulutnya, dan kenyamanan pakaian barunya terus-menerus menarik pikirannya kembali padanya. Baginya, gadis itu tak lain adalah malaikat yang turun ke dalam hidupnya. Dia begitu bersemangat hingga menunggu hari esok terasa seperti siksaan murni. Namun, lamunan manisnya langsung buyar begitu kenyataan menghantamnya. Melihat bayangannya di genangan air, dia menyadari dia meminta terlalu banyak saat ini. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Dan lebih buruk lagi, dia tidak ingin menyeret gadis itu ke dalam bahaya. Dengan pikiran berat yang membebani benaknya, dia beranjak meninggalkan tempat sampah itu, memutuskan untuk mencari tempat di mana monster sepertinya benar-benar pantas berada. Dia berjalan sepanjang malam hingga fajar menyingsing di Cakrawala. Gio mendapati dirinya pingsan di suatu tempat di bawah jembatan. Seekor tikus yang mencoba menggerogoti tulangnya membangunkannya. Melihat sekeliling, dia sadar bahwa dia pingsan tadi malam. Dia mulai mengobrak-abrik sakunya dan mengeluarkan segenggam makanan anjing yang dia simpan kemarin. Dia mungkin tidak punya Subway dari kemarin, tapi itu tidak menghentikannya untuk membayangkannya dengan jelas sambil mengunyah makanan anjing yang basi itu. Saat dia dengan paksa meyakinkan dirinya bahwa dia sedang makan roti lapis premium, makanan anjing itu benar-benar mulai terasa sedikit seperti itu. Tiba-tiba, Potato muncul dan menyambar semua makanan anjing dari tangannya, membuatnya merajuk dalam keputusasaan. Kemudian kesadaran lain menghantamnya. Dia meninggalkan Potato dan anak anjing lainnya. Jadi apa yang dilakukan anjing ini di sini? Ketika dia melihat ke atas, semuanya menjadi jelas. Bukan hanya Potato, tapi seluruh gerombolan anak anjing bersama Dewi baik hatinya, Hyeji, telah tiba di sana mencarinya. Beberapa saat kemudian, semua anjing mendapatkan camilan lezat yang pantas mereka dapatkan sementara Hyeji sibuk mengungkapkan kekecewaannya. Dia telah menghabiskan sepanjang hari berlarian mencoba menemukannya. Anak laki-laki itu mengingatkannya akan konsekuensi berbahaya dari bergaul dengannya. Yah, Hyeji tidak peduli sama sekali. Dia hanya senang akhirnya menemukannya, dan Potato juga sama senangnya bertemu kembali dengan temannya. Dia membawa banyak sekali camilan berbeda untuk dicobanya dan mendesaknya untuk segera makan. Merasa Subway kemarin tidak cukup, kali ini dia membawakan seluruh prasmanan. Dia memulainya dengan memperkenalkannya pada biskuit dan susu.
Setelah mencelupkan biskuit ke dalam susu, dia menyerahkan wadah itu kepadanya. Seperti yang diduga, ini adalah pertama kalinya anak kita melihat makanan lezat seperti itu. Satu hal yang pasti, kelihatannya luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil gigitan pertama. Gelombang besar dopamin membanjiri sistem sarafnya, dan air mata kebahagiaan murni tanpa sadar mengalir di wajahnya yang tirus. Seolah-olah kelebihan sensorik itu tidak cukup, Hyeji memutuskan untuk menyuruhnya mencoba Pepsi. Tiba-tiba, tulang-tulang Gio mulai beregenerasi. Hiji benar-benar terpesona melihat beberapa inci tulang baru tumbuh dari ujungnya. Dia penasaran ingin tahu berapa hari yang biasanya dibutuhkan baginya untuk pulih sepenuhnya. Gio mengungkapkan bahwa sebenarnya butuh beberapa tahun, yang membuat gadis itu terkejut. Namun, itu hanya jika dia benar-benar mengandalkan makanan biasa sebagai sumber nutrisi utamanya. Ada cara lain untuk beregenerasi jauh lebih cepat, tetapi dia menahan diri untuk tidak memberitahunya karena itu sejujurnya cukup mengerikan. Jika dia menyerap darah dalam jumlah besar, dia bisa mempercepat faktor penyembuhannya secara eksponensial. Alih-alih menjelaskan itu, dia berbohong, mengklaim bahwa metode alternatif ini hanya berfungsi di lingkungan laboratorium yang terkendali. Putus asa untuk mengganti topik, dia bersikeras untuk kembali makan. Tapi Hyeji ingin tahu dan ingin belajar lebih banyak tentang lab itu. Dia bertanya apakah mereka benar-benar membantunya sembuh di sana. Yah, mereka memang menyembuhkannya, tapi hanya karena mereka membutuhkannya hidup untuk eksperimen gila mereka. Selain itu, mereka masih aktif memburunya, yang berarti dia terus-menerus dalam pelarian. Gadis itu akhirnya mengerti mengapa dia menyelinap pergi tanpa memberitahunya. Lagi pula, dia tidak ingin gadis itu terlibat dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Karena sedikit naif, dia menyarankan untuk melaporkan situasinya ke polisi, benar-benar berpikir itu bisa menyelamatkannya. Anak laki-laki itu dengan cepat menyadarkannya dengan kenyataan pahit. Jika dia masuk ke kantor polisi dengan penampilan seperti mayat hidup, mereka akan langsung melabelinya monster dan menembaknya di tempat. Namun, Hyeji menanggapi dengan optimis, mengungkapkan bahwa kakak perempuannya sebenarnya adalah seorang polisi. Yang lebih baiknya lagi, kakaknya sendiri adalah seorang mutan jantung. Ini menjadi kejutan besar bagi pemuda kita, meskipun dia masih sangat ragu untuk mengandalkan bantuan dari luar. Gadis itu bersikeras agar dia mempercayainya, meyakinkannya bahwa kakaknya adalah tipe orang yang baik hati. Sebelum pulang, mereka berdua memberikan kasih sayang pada anak-anak anjing itu dan melambaikan tangan untuk sementara waktu. Saat mereka berjalan bersama, Gio merenungkan situasinya yang suram. Dia telah melarikan diri selama 3 tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang mengulurkan tangan untuk membantu. Rasanya hampir tidak nyata, sampai-sampai dia benar-benar ragu akan bisa mencapai kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, kehidupan normal di mana dia tidak harus terus-menerus lari dan bersembunyi. Keraguan tergelapnya segera terwujud menjadi kenyataan ketika sebuah van yang melaju kencang dengan sengaja menabraknya, membuatnya terlempar dengan keras. Seorang bajingan botak keluar dari kendaraan dan dengan agresif menangkap gadis itu, sementara anak buahnya dengan cepat bergegas untuk menangkap pemuda kita. Setelah mereka berhasil menahan Gio di dinding, bos besar yang memerintah akhirnya keluar. Bos itu merasa sangat sombong karena akhirnya berhasil menangkap tikus lapnya yang kabur. Atas semua masalah yang disebabkan oleh anak itu, bos bersumpah akan membuatnya membayar mahal. Dengan van mereka melaju di jalan, mereka mengikat Gio yang malang ke bemper belakang dengan tali dan menyeretnya dengan kecepatan tinggi di atas aspal yang keras. Meskipun dikuliti hidup-hidup seperti kentang sungguhan, anak itu jauh lebih mengkhawatirkan gadis itu. Ini sepenuhnya salahnya gadis itu terseret ke dalam kekacauan ini, jadi dia benar-benar harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi sekali lagi, dia sama sekali tidak berdaya melawan lawan-lawan yang luar biasa ini dengan kemampuan yang tampaknya payah seperti miliknya. Kehilangan semua harapan, dia diam-diam memohon seseorang, siapapun untuk campur tangan. Doanya segera dijawab oleh teman-teman berbulunya. Seluruh kawanan anak anjing liar dengan panik mengejar van itu. Potato dan yang lainnya mulai menggerogoti tali yang menyeret pemuda kita, akhirnya berhasil memutuskan tali yang alot itu. Van itu berhenti mendadak, dan semua preman keluar untuk mengendalikan situasi. Melihat anjing-anjing kampung kecil mengelilingi mereka, para preman itu tidak merasa terancam sedikitpun. Mengacungkan senjata, mereka mulai dengan kejam menghantam anak-anak anjing malang itu ke kiri dan ke kanan, meninggalkan kekacauan berdarah yang mengerikan. Melihat teman-teman kecilnya bertarung dan mati untuknya memicu keputusasaan yang membara dalam diri Gio untuk membantu mereka. Tetapi dengan tubuhnya yang benar-benar hancur dan kalah, dia bahkan nyaris tidak bisa merangkak.
Sementara itu, Potato menerkam salah satu pria, menggigitnya begitu ganas hingga preman itu mulai berdarah. Melihat cairan merah tua mengenai trotoar, Gio menyadari dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Jika dia berhasil menyerap darah yang baru saja ditumpahkan preman itu, setidaknya dia bisa beregenerasi. Sayangnya, sepertinya dia kehabisan waktu. Potato secara mengerikan dilumpuhkan sepenuhnya. Melihat tubuh tak bernyawa sahabatnya tergeletak di tanah bersama sisa kawanannya, sesuatu mulai berubah dalam diri Gio. Dia teringat 10 tahun yang melelahkan yang dia habiskan di lab itu, disiksa dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Dan itu bukan hanya kejadian satu kali, itu adalah rutinitas hariannya. Bahkan ketika dia akhirnya lolos dari neraka dunia itu, dia juga tidak menemukan ketenangan di dunia luar. Dia diperlakukan seperti monster, wabah berjalan yang dihindari semua orang. Semua orang menghindarinya kecuali teman-teman kecil berbulunya dan Hyeji. Demi teman-teman setia yang akhirnya berhasil mengelilinginya, dan demi kesempatan untuk menjalani kehidupan manusia normal, hasrat primitifnya untuk bertahan hidup semakin kuat. Darah yang tumpah mulai bereaksi terhadap tekadnya yang kuat, secara magnetis tertarik ke arah tubuhnya yang hancur. Dengan pusaran darah berputar di sekelilingnya, anak laki-laki yang dulunya hanya tumpukan tulang yang menyedihkan beregenerasi sepenuhnya ke dalam wujud manusia sejatinya. Dia akhirnya terlihat seperti manusia normal lagi, sama seperti saat dia masih kecil. Tubuhnya telah beregenerasi kembali ke kondisi puncak semula. Tapi apa bayarannya? Kehilangan teman-teman kecilnya yang menghancurkan. Jangan lupakan para preman penyiksa hewan yang saat ini berdiri di sana dengan sangat terkejut setelah menyaksikan keajaiban berdarah ini. Salah satu dari mereka sadar dari keterkejutannya dan melayangkan pukulan liar ke arah pemuda kita, tetapi si pria tangguh yang baru terlahir kembali itu bahkan tidak bergeming. Dia benar-benar meninju bajingan itu tanpa sedikit pun melihat ke arahnya. Tidak hanya pukulannya mendarat, tetapi kekuatan di balik serangan itu begitu dahsyat, sehingga preman itu terlempar, menabrak sisi Van dengan keras. Gio mengambil waktu sejenak untuk meratapi temannya yang telah gugur. Dia memeluk Potato dalam dekapan hangatnya, diam-diam berjanji akan membalas kematian mereka. Mengalihkan perhatian mematikannya ke para bajingan yang tersisa, dia menuntut para preman ini untuk memberitahu di mana tepatnya mereka membawa gadis itu, atau dia benar-benar memiliki pengalaman langsung dengan teknik penyiksaan paling menyakitkan yang diketahui manusia. Adegan beralih ke sebuah gudang terbengkalai tempat mobil-mobil tadi memarkir sandera terbaru mereka. Hyeji menarik kantong dari kepalanya dan menuntut penjelasan, tetapi bahkan sebelum dia bisa memproses apapun, dia menatap ngeri pada selusin preman. Tiba-tiba, rasa takut muncul dan dia mulai bertanya-tanya di mana dia berada. Gudang itu dipenuhi dengan mayat-mayat manusia yang dibuang, dibantai, dan dijadikan bahan percobaan. Salah satu pria menjambak rambutnya, menghinanya karena menjadi anak yang berisik. Dia bertanya-tanya apakah dia begitu cerewet karena punya banyak nyawa, tetapi untungnya dia hanya peduli pada si pria kerangka. Pria itu menyalahkan Hyeji karena membantu salah satu subjek uji coba mereka yang kabur. Itulah mengapa dia memperingatkannya untuk tidak memancing amarah mereka atau dia akan mati. Lagi pula, di gudang ini, orang mati tidak berarti apa-apa, jadi nyawanya tidak akan berarti. Tiba-tiba, bos mendapat telepon dari salah satu anak buahnya, dan dia menuntut untuk mengetahui situasi subjek uji coba mereka. Si bos akhirnya mengetahui seluruh cerita tentang bagaimana anjing-anjing itu mengorbankan hidup mereka hanya untuk menyelamatkan kerangka setengah mati, dan bagaimana kerangka yang sama itu beregenerasi menjadi tubuh yang utuh. Bos tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini, dan mencoba meminta informasi tentang anjing itu. Sementara itu, Hyeji perlahan mencoba menguraikan arti di balik jawabannya. Kejelasannya datang saat bos diberitahu tentang kaburnya si kerangka. Dia mulai membentak bawahannya yang bodoh karena mengacaukan satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki. Si bos membanting telepon karena frustrasi, mengancam akan menembak kepala mereka jika mereka tidak kembali dengan subjek uji coba berharga mereka dalam keadaan utuh. Melampiaskan frustrasinya pada gadis itu, dia menuntut jawaban dari Hyeji, memaksanya untuk berbicara. Kemarahan orang ini menyaingi Gordon Ramsay ketika melihat sesuatu yang mentah. Sementara dia mengoceh, Hyeji sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan orang ini. Bos berpikir dia sengaja pura-pura bodoh dan memutuskan untuk mengeluarkan pisaunya, mengancam akan menikamnya jika dia tidak berbicara. Siswi yang ketakutan itu gemetar saat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mengancam hidupnya sendiri. Dia menangis, berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya baginya. Tepat saat bajingan itu akan membunuhnya, salah satu anak buahnya terlempar ke dalam gudang, menarik perhatian semua orang. Fokusnya tertuju pada satu orang, tanpa senjata, hanya tangan kosong.
Bos tidak mengerti siapa anak ini, sementara protagonis emo kita melakukan pose emo klise, mungkin tidak bisa melihat apapun dengan rambutnya itu. Salah satu preman mencoba menghadapinya, menyebut anak itu pengemis, tetapi Gio tidak bisa mentolerir penghinaan gila terhadap penampilannya dan mencengkeram leher si bodoh itu. Hanya dengan cengkeraman kosongnya, pria itu mampu menghancurkan tenggorokan orang itu. Dia saat ini sedang haus darah, dengan dingin mengingatkan mereka bahwa karena bajingan-bajingan inilah Potato dan anjing-anjing lainnya mati. Para idiot lainnya memutuskan untuk mengeroyok pemuda kita ala Jujutsu Kaisen. Orang pertama bahkan berhasil mendaratkan pukulan telak padanya, tetapi itu tidak memberikan kerusakan sama sekali. Gio membalas dengan serangan balik yang menghancurkan, melenyapkan wajah orang ini dengan satu pukulan. Pria lain menyergapnya dari belakang, menarik kerahnya, memungkinkan temannya untuk mulai menyikut wajah Gio. Tentu, pukulan-pukulan ini brutal, tetapi tatapan dingin pria ini adalah semua yang perlu kau ketahui tentang siapa yang memegang kendali. Mutan itu membalikan pria itu, menunjukkan kekuatan mengerikan sementara yang lain menatap dengan kaget. Gio berbicara kepada serangga-serangga ini, mengetahui bahwa mereka semua disewa oleh fasilitas penelitian Hermes. Nama itu mengejutkan Hyeji, dan itu membuatnya langsung sadar bahwa anak ini sebenarnya adalah kerangka canggung yang sama. Bos brengsek itu memutuskan untuk menjambak rambutnya lagi, terkejut oleh kesadarannya sendiri. Mereka tidak bisa melacaknya selama ini karena perbedaan regenerasinya, tetapi sekarang setelah identitasnya jelas, Gio benar-benar ditembak. Si bos mengeluarkan Glock no Jutsu ala Amerikanya untuk membunuh anak abadi itu. Bos memberi isyarat kepada setiap anak buahnya untuk mengeluarkan semangat Amerika mereka. Dan dengan semangat itu, mereka yang menonton juga harus menekan tombol suka itu. Tembakan dilepaskan dari segala arah, menghancurkan tubuh Gio, menghujani seperti api neraka. Tujuan mereka adalah menembaknya sampai regenerasinya tidak cukup dan dia akan lumpuh. Hujan tembakan yang deras tidak berhenti. Faktanya, Gio hanya menderita hukuman ekstrem dari setiap luka tusukan. Dia bisa merasakan dagingnya sendiri terkoyak, tulang-tulangnya patah dan hancur, paru-parunya pecah, menyebabkan kesulitan bernapas. Melihatnya disiksa dan dianiaya seperti itu, membuat Heiji menangis saat dia memohon agar para pria kejam ini berhenti. Jagoan kita berakhir di tanah, benar-benar kalah dari tembakan sebelumnya dengan darah mengalir dari segala arah. Bagian-bagian tubuhnya benar-benar hilang karena begitu seringnya dia ditembak. Tetapi bahkan saat dia mengeluarkan semua darah itu, Geo memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya untuk memanipulasi darah mayat dan menariknya. Jantung mutannya mulai aktif dan anak buah bos juga sudah menyadarinya. Manipulasi darah Geo memberinya teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan tubuhnya. Kalau kau tahu, ya tahu. Dia punya penyembuhan tak terbatas, jadi bos memerintahkan orang-orang bodohnya untuk mulai menembak lagi sebelum dia menjadi terlalu kuat. Geo menderita tembakan di kepala berkali-kali, merasakan sensasi menyakitkan yang sama seperti yang selalu dia rasakan. Setiap kali tubuhnya terkoyak, tubuhnya pulih berulang kali. Sebuah lingkaran rasa sakit, tetapi yang mengejutkannya, rasa sakitnya semakin berkurang setiap kali. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 tahun pemusnahan dan penyiksaan yang dihadapinya di tangan lab. Dia bahkan dibakar hidup-hidup, dihancurkan oleh mesin pres hidrolik. Gio menderita setiap jenis eksperimen menyakitkan yang ada. Eksperimen-eksperimen itu menyakitinya jauh lebih parah, jadi dia membalas dengan pukulan kanan yang menghancurkan tulang, meremukan wajah orang pertama dengan pukulannya. Peluru tidak terlalu memengaruhinya lagi karena dia sudah terbiasa. Sebelum orang-orang bodoh lainnya sempat bereaksi, Gio sudah ada di depan wajah mereka, menghajar mereka habis-habisan seperti yang dilakukan Maki saat menghabisi klan Zenon. Setelah membuat satu orang menabrak drum, dia menjatuhkan yang lain, dan kemudian 3 lagi pada saat yang sama, melesat dengan kecepatan penuh. Setiap kali dia mengingat wajah kecil Potato yang polos, dia menjadi John Wick dan membantai semua orang di jalannya. Anjing-anjing itu seperti anak-anak baginya, dan mereka mati melindunginya. Bosnya, yang sekarang ketakutan setengah mati, mengancam akan menembak gadis itu jika Gio mendekat, tetapi jagoan kita langsung melesat cepat dan melayangkan pukulan keras ke mulutnya. Pukulan itu sangat keras, dan menghantam pemimpin itu ke sebuah kontainer, membuatnya terkapar. Bos yang sama masih hidup, tetapi tidak lama karena dia mulai memohon belas kasihan di ambang kematiannya. Permainan sudah berakhir karena Gio tidak akan memaafkan cara para bajingan ini mengambil anjingnya. Dia menghantamkan wajah pria itu ke tanah, menghancurkan wajahnya dengan pukulan bertubi-tubi. Ini menjadi pertumpahan darah sungguhan dengan jagoan kita meluncurkan puluhan pukulan sampai pria itu berubah menjadi bubur yang bengkak. Dengan amarahnya yang mereda, Gio berhenti. Tinjunya berlumuran darah saat setiap anggota di gudang telah dikalahkan.
Pertarungan selesai, jadi dia berjalan ke arah Hyeji yang menggigil ketakutan bahwa dia juga akan menyakitinya. Sebagai malaikat, dia bertanya apakah dia baik-baik saja setelah terluka parah, tetapi yang dia lakukan hanyalah luluh dalam pelukannya, menangis karena lega dia masih hidup. Kasihan sekali dia, hidupnya sangat berat dan dia merasa sangat bersalah karena anjing-anjing itu mengorbankan nyawa mereka untuknya. Dia sangat takut bahwa dia mungkin mengalami nasib yang sama dan melihatnya hidup berarti segalanya baginya. Ini adalah adegan yang mengharukan saat Hyeji menenangkannya dengan pelukan, menyatakan bahwa seharusnya dialah yang berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa saat setelah semua kekacauan itu, petugas polisi datang untuk menangkap para pelaku yang bertanggung jawab serta mengungkap situasi mayat di gudang. Kesimpulan mereka adalah bahwa ada semacam konflik internal organisasi. Saat mereka berdebat, Gio dan gadis kerennya sedang mengintai situasi. Kakak perempuan Hyeji berpikir, bukan ide yang baik bagi mereka untuk terlibat, terutama jika ada seorang mutan, dan dia bahkan bersumpah untuk menangani situasinya sendiri. Untuk saat ini, duo kita hanya perlu fokus untuk pergi. Gadis itu mulai panik, tetapi Gio ada di sampingnya. Mereka telah membawa semua mayat geng anjing. Beristirahatlah dengan tenang, kawan-kawan yang gugur, Baduk, Siro, Tatangu, Coco, Bayol, dan Maru. Gadis sekolah itu menyalahkan dirinya sendiri, percaya bahwa karena keterlibatannya mereka terluka. Dia tidak bisa membantu atau merawat mereka. Yang dia lakukan hanyalah memberi mereka makan. Kontribusi kecilnya pasti terasa seperti segalanya bagi anjing-anjing ini, dan mereka mengorbankan seluruh hidup mereka untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Gio datang sambil menggigit jarinya sendiri, menolak membiarkan Hyeji disalahkan, mengungkapkan bahwa karena darah yang dia ambil dari merekalah yang menyebabkan mereka mati. Dia menoleh padanya bingung tentang apa yang akan dia lakukan, lalu Gio menjelaskan bahwa keahliannya adalah penyembuhan dengan penyerapan darah. Jadi jika darahnya begitu istimewa, maka dia ingin mencoba dan berusaha membaginya dengan anjing-anjing untuk menghidupkan mereka kembali juga. Luka di jarinya mulai sembuh, jadi semua darahnya terserap kembali, tidak memberi kesempatan pada jagoan kita untuk membantu anjing-anjing itu. Dia mencoba menggigit jarinya lagi, kali ini menggerogotinya begitu keras hingga mengeluarkan lebih banyak darah. Hiji tidak tega melihatnya menyiksa diri seperti itu dan memohon pada si bodoh itu untuk berhenti karena anjing-anjing itu hanya akan merasa lebih buruk. Sayangnya, pria malang itu sudah putus asa. Dia hanya hancur oleh kenyataan bahwa anjing-anjing itu akan membencinya. Kenyataannya, Hiji menekankan sebaliknya. Mereka sebenarnya sangat menyayanginya. Anjing-anjing yang sama tidak mempercayai manusia biasa, tetapi mereka memiliki kasih sayang yang besar pada subjek tes yang mengerikan itu. Tentu saja, jagoan kita tidak tahu itu. Hyege menjelaskan bahwa setiap anjing ini sebelumnya dianiaya, sehingga menghancurkan kepercayaan mereka pada manusia. Itu hanya satu hal lagi yang membuat kita merasa sedih. Kenapa ada yang mengiris bawang? Joe tidak tahu mereka dianiaya dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka selalu lembut, tetapi Hyeji memberitahunya bahwa menyakiti diri sendiri hanya akan membuat si kecil lebih sedih. Dia bahkan bangga bahwa mereka begitu percaya padanya, membuktikan bahwa mereka merasa akrab dengan kondisinya. Joe yang sedih akhirnya menerima nasibnya ketika tiba-tiba seekor anak anjing kecil yang lucu berjalan ke arah mereka berdua. Ternyata itu anak Potato dan, ya ampun, itu adalah bola bulu paling lucu di dunia. Makhluk kecil mungil itu merasa tertarik pada Gio sebelum menatapnya dengan rasa ingin tahu dan mengibaskan ekornya. Alih-alih membencinya seperti yang diperkirakan Gio, anak anjing itu justru menunjukkan kesukaan dan kasih sayang dengan menjilati tangannya. Bayi lucu ini akhirnya tertidur tepat di samping Gio yang nyaman, mengonfirmasi bahwa semua anak anjing menyukainya. Dengan si kecil yang tertidur pulas, Hyeji bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tidak mungkin mereka bisa meninggalkan anak anjing yang baru lahir sendirian. Dia mempertimbangkan untuk membawanya pulang. Tetapi kasus Geo masih menjadi masalah karena dia dianiaya oleh organisasi yang aktif memburunya. Hiji berlari untuk segera menelepon kakak perempuannya, dan kemudian dia menjelaskan kepadanya tentang apa yang mereka lakukan. Jagoan kita benar-benar bingung dengan apa yang terjadi, tetapi di adegan berikutnya, kita tiba di tujuan berikutnya. Jagoan kita belum pernah melihat ruangan semewah dan sebesar ini sebelumnya. Faktanya, dia masih merasa harus berhati-hati dan secara formal bertanya apakah dia boleh masuk. Hiji mengingatkannya bahwa ini adalah si bodoh yang sama yang melindunginya, jadi dialah yang berutang budi. Lalu ada fakta bahwa kakak perempuannya ingin bertemu dengan mutan jantung. Faktanya, kakak Keiji sedang menyelidiki kasus yang terhubung dengan fasilitas Hermes. Pertama kali jagoan kita melihat ke cermin, dia benar-benar berteriak pada bayangannya sendiri.
Dia bahkan tidak percaya bahwa dia menjadi lebih tampan dan akhirnya memiliki tubuh yang layak. Selama ini dia mengira bahwa dia tidak sembuh sepenuhnya. Sejak dia masih kecil, wajahnya tidak pernah beregenerasi sepenuhnya, jadi dia tidak tahu. Bahkan di lab, regenerasinya lambat dan setiap kali dia beregenerasi adalah saat yang sama dia dijadikan bahan percobaan. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengalami penampilan aslinya, dan semakin Hyeji mendengarkannya, semakin dia menyadari cerita anak ini sangat parah. Tapi lebih dari itu, ada hal lain yang mengganggunya akhir-akhir ini. Dia penasaran harus memanggilnya apa sekarang setelah dia beregenerasi dan tidak terlihat begitu tua. Menebak usianya sendiri, Gio lupa sudah berapa lama. Anak itu masuk lab pada usia 7 tahun, dan dia mengikuti tes tahunan sebanyak 7 kali. Lalu dia gagal selama 3 musim penuh, yang berarti dia sekarang berusia sekitar 17 tahun, yang membuat Hyeji menyemburkan minumannya. Dia bahkan tidak percaya bahwa cowok ini seumuran dengannya, dan selama ini dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia memperlakukannya seperti senior. Joe yang manis tersipu dan mengungkapkan bahwa dia hanya suka diperhatikan dan tidak terlalu peduli sama sekali. Melihat sisi dirinya yang ini, dia benar-benar menganggapnya menggemaskan dan meminta mereka untuk berbicara secara santai. Sudah waktunya makan malam, jadi dia memintanya untuk bersih-bersih. Tak lama, anak anjing itu mulai makan, begitu juga dengan jagoan kita. Makanannya enak meskipun sederhana. Hyeji bahkan menjelaskan bahwa dia adalah juru masak yang buruk, tetapi dia senang bahwa dia menyukai semua yang dia sajikan. Gio sangat gembira karena bisa makan makanan premium setelah bertahun-tahun diperbudak, sementara Hyeji meminta maaf atas nama kakaknya, yang tampaknya tidak bisa pulang hari ini karena pekerjaan. Makan malam selesai dengan semua hidangan habis. Dia memintanya untuk tidur di sofa untuk malam ini. Gio bahkan tidak menganggapnya sebagai penghinaan dan lebih suka tidur di lantai, tetapi dia mendesaknya untuk menggunakan selimut dan melakukan apapun yang dia inginkan. Hyeji pergi, menekankan bahwa dia harus menyelesaikan PR di kamarnya, jadi Gio harus tidur duluan. Lampu dimatikan, meninggalkan anak laki-laki kita sendirian saat dia melihat bayangannya di TV modern. Dia menemukan bunga di mana-mana di rumah, tidak seperti lingkungan laboratorium yang dingin, dan ada juga sofa yang sangat empuk yang dia duduki. Anak anjing itu melahap makanannya sebelum akhirnya muntah. Panik, anak laki-laki kita datang untuk menolongnya saat si kecil muntah. Anak anjing itu bersendawa sebelum melanjutkan makannya lagi, membuat anak laki-laki kita kebingungan. Semua itu hanyalah kejutan besar dari si bulu ini, yang mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia ada. Gio senang karena itu bukan hal yang serius dan akhirnya tertidur di sofa, sangat menikmati teksturnya yang lembut. Untuk membuat segalanya lebih manis, anak anjing mungilnya juga tidur bersamanya. Pada titik ini, Gio bertanya-tanya nama apa yang harus dia berikan pada si kecil. Karena ini adalah anak potato, dia memikirkan beberapa nama seperti kentang goreng dan akhirnya memutuskan untuk memanggilnya Fritter. Dia melihat si mungil tertidur lelap, merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang sesungguhnya. Hari ini, dia makan enak, mandi dengan layak, dan akhirnya tidur dengan nyenyak. Aku tidak tahu bagaimana dengan kalian, tapi karakter ini sedikit mengingatkanku pada Denji. Namun terlepas dari semua itu, Gio sadar akan kenyataan pahit bahwa semua yang telah diberikan kepadanya dapat direnggut kembali. Dia teringat kenangan mengerikan di laboratorium, bagaimana semua subjek uji coba melarikan diri sementara unit fasilitas dikerahkan untuk melumpuhkan mereka. Satu ledakan tiba-tiba membuat para subjek terlempar, menimpa sebagian besar dari mereka dengan puing-puing. Ini membuat mereka dalam posisi di mana mereka tidak bisa melarikan diri, sementara si bos di sini mengeluarkan penyembur apinya yang besar dan membakar mereka. Yang mengejutkan unit itu, seorang gadis mengeluarkan kekuatan esnya untuk melindungi semua orang, mendesak Gio untuk sadar kembali. Pada saat itu, seorang anak yang disuntik dengan sel Hashirama Senju mengaktifkan jurus elemen kayu dan membebaskan anak laki-laki kita. Gadis itu menyuruh Gio untuk memegang tangannya dan membawanya menuju pintu keluar. Dia merasa dituntun dan akhirnya berhasil melarikan diri dari laboratorium berbahaya itu. Semua itu sia-sia karena pada akhirnya mereka terpisah. Dan saat dia merasakan kenyamanan, teman-temannya dalam bahaya. Inilah alasan Gio tidak ingin masa lalunya terulang. Dia menolak membiarkan kedamaian ini diganggu atau diancam. Siapapun yang menghalangi jalannya akan menemui ajal mereka, tidak peduli siapapun mereka. Keesokan harinya, kita melihat anak laki-laki kita berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Fritter tua bodoh yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Gio tadi bicara sok keren, tapi begitu anak anjingnya menghilang, dia berubah jadi cengeng. Mari kita kembali beberapa saat. Hyeji berangkat ke sekolah dan ingin dia menjaga rumah sampai kakaknya tiba. Dia berpamitan sementara Gio bertanya-tanya seperti apa kehidupan sekolah.
Fritter gelisah dan mencakar pintu entah kenapa. Keduanya bingung apakah Fritter terluka atau hanya bosan. Disinilah anak laki-laki kita memutuskan untuk punya ide bagus membawa anak anjing itu jalan-jalan, tapi Hyeji pikir itu berisiko baginya. Dia santai dengan wajah barunya dan tidak ada yang perlu ditakutkan, sementara gadis itu merasa tidak apa-apa dengan alasannya. Dia mendesaknya untuk memakai tali jika akan membawa anak anjing itu keluar dan bahkan membagikan kata sandi rumah untuk akses mudah. Beberapa saat kemudian, dia berjuang mati-matian mencoba menjinakkan anak anjing itu dengan tali. Si kentang goreng kecil yang nakal itu merasa terkekang dan ingin melepaskannya. Anak anjing itu benar-benar kesal, yang membuat Ji-oh bertanya-tanya apakah dia mengikatnya terlalu kencang. Dia teringat kenangan traumatis saat dia diikat di kursi listrik, disetrum, dan dibakar tanpa henti. Tapi ini adalah cara teraman untuk memastikan si kentang goreng mungil tidak menyerang kaki orang lain. Saat pria ini mencoba berdamai dengan tindakannya, dia tiba-tiba menyadari Fritter sudah pergi. Kenyataan hancur karena anak anjing kecil yang cerdas itu sudah berhasil melepaskan diri dan kabur. Dan itu membawa kita ke saat ini, di mana pria ini berlari sekuat tenaga dengan air mata bercucuran dari mana-mana. Dia berlari di jalanan mencari jawaban di setiap tempat sampah atau bahkan di bawah tanah. Meskipun sudah mencari, Ji-oh tidak bisa menemukan jawaban, tidak tahu di mana lagi harus mencari. Dia cemas dengan kondisi si kecil dan sudah berpikiran buruk si kecil mengalami kecelakaan atau situasi kacau lainnya. Reaksi Ji-oh sangat normal. Ji-oh baru saja berjanji untuk melindunginya dan dia sudah kehilangan anak anjing itu keesokan harinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menemukan dirinya di sekolah dan tepat di depan ada anak anjing kecil bodoh yang sedang membersihkan dirinya. Dengan tergesa-gesa, Ji-oh menyadari bahwa anak anjing itu pasti menggunakan aroma Hyeji untuk melacaknya. Tapi saat keduanya sedang menikmati momen, guru olahraga memperhatikan anak itu berlari dengan kecepatan tinggi. Ji-oh bahkan tidak peduli dan masuk ke halaman sekolah, tempat yang sama di mana pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Dia bersembunyi di balik pohon, merenungkan kehidupan sekolah yang menghibur, bahkan mendengar percakapan sekelompok siswa yang membicarakan mutan jantung. Sudah ada di berita bahwa fasilitas itu bersedia membayar 1 miliar won untuk penemuan kembali mutan tertentu. Melihat orang-orang ini hanya peduli pada uang dan memperlakukan mutan jantung sebagai orang luar sudah cukup bagi Ji-oh untuk memahami sudut pandang orang normal. Dia sadar bahwa dia dalam bahaya berada di sekitar orang-orang ini dan mencari Fritter, menemukannya di belakang. Beberapa gadis yang ingin jadi TikToker sedang membuat tren dan bertingkah seolah-olah mereka adalah wanita paling keren di planet ini. Tiba-tiba, si keren yang sebenarnya, juga dikenal sebagai kentang goreng setengah kaki, masuk dan mencuri perhatian mereka. Mereka terpesona padanya dan mengambil foto untuk memamerkan anak anjing itu ketika tiba-tiba sosok muram anak laki-laki kita muncul dalam bingkai, membuat mereka sangat ketakutan. Gadis-gadis itu menganggapnya menyeramkan, memanggilnya orang mesum sementara Ji-oh tidak tahu harus berbuat apa. Dia meminta maaf dengan wajah bingung, yang malah membuat gadis-gadis itu menyukainya. Mereka mengira dia mungkin anak baru karena pakaiannya, bahkan murid pindahan, tapi dia meminta maaf karena mengganggu rekaman. Lucunya, gadis-gadis itu bahkan menawarinya untuk bergabung, tapi dia menolaknya. Gadis paling keren di antara mereka menanyakan Instagramnya. Ini pertama kalinya Minjong mendekati seorang pria, jadi ini mengejutkan. Gadis yang sama ini punya 100.000 pengikut, jadi dia benar-benar seorang influencer. Minjong sebenarnya ingin menggunakan pria ini sebagai umpan interaksi karena dia tampan dan dia pikir dia begitu tinggi dan hebat sehingga tidak ada yang akan menolaknya, kecuali Ji-oh yang menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak tertarik menghancurkan ego wanita itu dalam hitungan detik. Dia menundukkan kepalanya meminta maaf sementara Minjong dan teman-temannya memproses keterkejutan karena ditolak dan percayalah gadis ini akan meledak. Dia hanya mengambil anjingnya, mengabaikan ocehannya, hanya peduli pada keselamatan Fritter. Pada saat itu, seorang berandalan berambut merah datang mempertanyakan dari mana asal pria baru ini. Taegu naksir Minjong dan teman-temannya semua berpikir bahwa anak pemalu ini sengaja menggunakan anak anjingnya untuk berbicara dengannya. Dia marah, tidak bisa menerima seseorang mengincar gebetannya, jadi Taegu mengambil bola dan memutuskan untuk menendangnya dengan kecepatan penuh untuk memberinya pelajaran. Bola itu melesat lurus ke arah anak laki-laki kita yang bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Ji-oh dengan santai meliriknya tanpa bergerak, jadi bola itu benar-benar menghantam wajahnya dengan kekuatan penuh, memantul kembali ke atas.
Gadis-gadis itu melihat untuk memeriksanya, menyadari bahwa Ji-oh berdarah di mana-mana. Bertingkah polos dan manis, Taegu berpura-pura itu semua hanya kecelakaan, sementara Minjong memarahinya karena hampir mengenainya. Yang benar-benar membuat anak laki-laki kita marah bukanlah fakta bahwa wajahnya dihantam, tetapi anak anjingnya di sini hampir terluka. Anak anjing yang sama terlihat seolah-olah akan melahap Leviathan sekarang. Taegu tertawa. Si mulut besar mencoba meremehkan anak laki-laki kita, tapi tiba-tiba sadar gebetannya sedang menonton. Jadi dia menangani situasi secara diplomatis, dengan sok peduli pada kondisi Ji-oh. Anak laki-laki kita hanya memberinya peringatan karena dia mengancam keselamatan hewan peliharaan. Tapi karena Taegu meminta maaf, dia tidak mempermasalahkannya dan pergi. Taegu bisa saja membiarkan situasi ini selesai, tetapi pria ini entah kenapa sangat sombong. Sementara itu anak laki-laki kita hanya senang dia tidak kehilangan anak anjing kesayangannya dalam proses itu. Dan berkat petualangan hari ini, dia bahkan bisa melihat seperti apa sekolah itu. Satu-satunya kesannya adalah lingkungannya terlihat menyenangkan, dan dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa mendaftar dan mencari teman di sini. Pada saat itu, Taegu datang, mendekati Ji-oh, dan bertingkah seolah-olah dia di sini untuk meminta maaf lagi. Untuk menebus kesalahannya, berandalan itu menawarkan untuk mentraktir anak laki-laki kita roti, yang merupakan tawaran aneh bagi Ji-oh yang memikirkan beberapa pilihan manis. Dia sangat naif dan bersemangat sehingga dia benar-benar menyetujui tawaran itu, sementara Taegu bahkan setuju untuk membelikan makanan untuk anak anjing itu juga. Tapi begitu mereka berbelok di tikungan, bajingan ini menendang Ji-oh dari belakang seperti pengecut. Sekarang dia mendapatkan anak itu di tempat yang dia inginkan, bersama semua anak buahnya yang mengejeknya karena bodoh. Ada selusin dari mereka di sini, dan rencana mereka adalah membuat anak itu merasakan pukulan sungguhan. Taegu tertawa bersama teman-teman perundungnya saat mereka menyebut Ji-oh lemah, mengejeknya karena begitu baik dan bodoh. Lalu dia langsung bertanya pada Ji-oh mengapa dia bertingkah bodoh dan pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pahlawan kita benar-benar bingung dan bertanya apa yang sebenarnya Taegu bicarakan. Dia bersikeras dia tidak sedang berakting atau berpura-pura karena anak laki-laki itu benar-benar tidak tahu apa kesalahannya. Saat itulah Taegu akhirnya langsung ke intinya. Dia menuntut untuk tahu kenapa pahlawan kita menggoda gebetannya, Minjong. Suaranya makin keras dan dia melangkah mendekat mengancamnya, mengatakan Gio tampak seperti orang yang akan menangis dan merangkak pergi hanya dengan satu pukulan. Dia menyeringai dan bertanya dari mana datangnya keberanian palsu yang tiba-tiba ini karena sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ancaman terus berdatangan saat Gio mendengarkan bagaimana Taegu akan menghajarnya. Dia bersumpah, tapi Gio adalah cowok yang sangat santai saat dia hanya berdiri diam. Sementara itu, para perundung lainnya bertingkah seperti gangster gadungan, mengelilingi tempat kejadian dan menertawakan seluruh kejadian itu. Mereka memberitahu Taegu untuk tidak menganggapnya terlalu serius pada anak baru itu karena dia cukup kurus, sehingga satu tendangan keras mungkin akan membuatnya masuk rumah sakit. Mereka bahkan menyeret anjing pahlawan kita ke dalam ejekan, bercanda bahwa membawa anjing ke sekolah pastilah trik kuno untuk mengesankan para gadis, menyebutnya aneh dan sangat cringe. Tetap saja, tidak ada yang menenangkan Taegu. Justru, itu malah memancing amarahnya. Dia terus memaki pahlawan kita, menekannya dengan tuduhan demi tuduhan. Gio perlahan menyadari betapa bodohnya dia, menepuk dahinya sendiri karena tidak percaya. Dia sebenarnya mengira Taegu memanggilnya untuk nongkrong. Dia sempat percaya sesaat dengan naifnya bahwa undangan itu tulus. Ternyata, ini hanyalah jebakan untuk pertarungan yang tidak berguna. Tetap saja, pahlawan kita lebih pintar dari Taegu dan keberaniannya yang gegabah itu. Dia menolak untuk terpancing. Mencoba menjaga ketenangannya, dia memberitahu Taegu bahwa jika kehadirannya membuatnya sangat tidak nyaman, maka dia akan pergi. Dia tidak siap untuk konfrontasi semacam ini, dan dia menolak untuk ikut serta dalam pertarungan sok jagoan versi aneh apapun yang coba Taegu buat. Tepat saat Gio akan pergi, salah satu perundung melangkah di depannya dan menghalangi jalannya, menyeringai bahwa dia benar-benar berani pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun kali ini, suara Gio tegas. Dia menyuruh anak laki-laki itu menyingkir karena dia menakuti anak anjingnya yang berharga, Fritter. Bahkan si kecil Fritter terlihat marah. Kesal, si perundung mengangkat tangannya dan mencoba menampar wajah pahlawan kita, menyebut Fritter anjing kampung sama seperti Gio, hanya karena anak anjing malang itu berani menggonggonginya. Tapi bahkan sebelum tangannya bisa menyentuh, pahlawan kita bergerak. Detik berikutnya tinjunya mendarat telak di wajah si perundung, membuatnya terbang ke belakang seperti bola bisbol yang dipukul keluar lapangan. Dia mendarat dengan keras di tanah, tergeletak dan tertegun. Untuk sesaat, semua orang hanya menatap.
Mereka bingung, hampir tersinggung dengan apa yang mereka lihat. Mengapa jagoan mereka tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Kemudian kesadaran menghantam mereka semua sekaligus bahwa anak kurus ini benar-benar mengayunkan lengannya dan berani memukul teman mereka dan membuatnya terbang. Marah mereka menyerang Gio, tapi yang tidak mereka pahami adalah Gio tidak haus darah, tapi dia tidak akan pernah berhenti membela diri. Sesuatu yang ganas menyala di dalam dirinya, dan dalam hitungan detik dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia melancarkan pukulan demi pukulan, dan para berandalan itu benar-benar berjatuhan di gang. Dan selama itu, Fritter tetap aman dalam dekapan pahlawan kita, terlindungi dan anehnya tenang. Akhirnya, pahlawan kita berdiri di hadapan Taegu. Tepat saat dia akan memukul wajahnya, dia mengalihkan pukulannya pada detik terakhir dan malah menghantamkannya ke dinding di sebelahnya. Dampaknya membuat dinding retak dengan keras. Pahlawan kita menurunkan tinjunya dan dengan rendah hati memberitahu Taegu bahwa dia telah meminta mereka secara langsung untuk berhenti karena mereka menakuti anak anjing kecilnya. Pemandangan dinding yang retak sudah cukup. Para perundung yang tersisa menjadi pucat dan mulai mundur sebelum berbalik dan lari. Bahkan Taegu yang perkasa, yang beberapa menit lalu mengamuk, kini berdiri terdiam. Jika dinding saja bisa retak seperti itu, maka jika pukulan Gio mendarat padanya, kepalanya akan hancur seperti permen. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah. Air mata bercampur isak tangis saat dia tiba-tiba membungkuk di depan pahlawan kita, meminta maaf berulang kali. Putus asa, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pada Gio foto anak anjingnya sendiri. Dia bersikeras bahwa dia tidak akan memukul anjing itu, bahwa dia juga pemilik anjing, dan tidak akan pernah menyakiti hewan kecil yang berharga. Dia menggeser foto-foto mencoba menunjukkan betapa lucunya anak anjingnya, menggunakannya sebagai alat tawar untuk mendapatkan belas kasihan. Pahlawan kita, yang naif seperti anak 7 tahun, melihat foto-foto itu dan berpikir anjing itu benar-benar menggemaskan. Karena Taegu juga pemilik anjing, mungkin dia tidak sepenuhnya jahat. Gio tidak mengatakan apa-apa, tapi kesadaran lain muncul padanya. Dia telah menggunakan lebih banyak kekuatannya daripada yang dia niatkan, dan sekarang dia tiba-tiba sangat lapar. Dia belum makan apapun hari ini, dan rasa lapar itu mulai mengganggunya. Taegu tidak dapat memahami perubahan ini, mengasumsikan Gio berpura-pura memaafkan mereka hanya untuk mendapatkan makanan dari situasi ini. Sementara itu, Hyeji duduk di kelasnya, belajar dengan tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa teman barunya di luar sana menyebabkan kekacauan di seluruh halaman sekolah. Untuk saat ini, itu bukan urusannya. Di kafetaria, Taegu buru-buru membawa pahlawan kita masuk dan membelikannya setumpuk makanan ringan. Saat Gio melihat makanan itu, air liurnya mulai menetes dan bahkan Fritter kecil pun bersemangat melihat begitu banyak camilan. Taegu memperhatikan pahlawan kita dan Fritter melahap makanan ringan itu, berpikir pahlawan kita gila, sangat kuat, tapi bertingkah seperti pecundang total. Dia bergumam pantas saja dia tidak tahan dengan orang sepertinya. Baru saja, dengan satu pukulan, Gio benar-benar membuat seseorang terbang. Taegu bertanya-tanya apakah pahlawan kita adalah seorang petinju atau atlet, tapi bahkan jika benar, meretakan dinding seperti itu tidak mungkin. Dia belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupnya. Yakin dia butuh bala bantuan, dia mengambil ponselnya dan menelepon kakaknya, Yang Chul, seorang gangster berusia 20 tahun yang sedang bermain poker dengan teman-temannya. Dia meminta bantuan, menjelaskan bahwa dia dalam masalah karena dipukuli oleh orang tak dikenal. Yang Chul tidak senang membantu Taegu menghajar orang tak dikenal, tapi Taegu berargumen bahwa Gio sangat kuat dan benar-benar memohon padanya untuk menyelamatkan mukanya kali ini. Anggota geng lain bertanya tentang siapa yang dia bicarakan, dan Yang Chul mengolok-olok Taegu, tetapi karena mereka bosan, mereka setuju untuk membantu. Yang Chul memberitahunya bahwa dia akan mampir nanti, dan Taegu harus membawa pahlawan kita ke mereka. Taegu mengakhiri panggilan, menyeringai dan tersenyum sinis, berpikir bahwa riwayat Gio sudah tamat. Tapi di saat berikutnya, pahlawan kita menghampirinya dan menawarkan sebagian makanannya, mengatakan dia merasa kesepian makan sendirian dan ingin berbagi. Taegu menolak, mengatakan dia membawa semuanya untuk Gio, bahkan menawarkan lebih banyak makanan. Gio kemudian membaginya dengan Fritter, membuat Taegu berpikir, bagaimana bisa pecundang ini begitu kuat? Dia memperhatikan tangan pahlawan kita dan menyadari bahwa ketika dia memukul dinding, pergelangan tangannya terluka, tapi sekarang benar-benar normal. Dia mulai menghubungkan titik-titik, mengingat sebuah video online tentang mutan jantung yang datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, kurang dari 0,001% populasi, tetapi masih sangat kuat di kehidupan nyata. Secara diam-diam, Taegu langsung bertanya pada Gio apakah dia seorang mutan jantung. Pahlawan kita menyemburkan koin di Twitter mencoba menyangkalnya, tapi dia sangat buruk dalam berbohong, sangat jelas terlihat.
Taegu menjadi pucat. Dia belum pernah bertemu mutan jantung sebelumnya, dan pahlawan kita tampak seperti orang normal. Khawatir tentang seberapa berbahayanya Gio, Taegu menelepon Yang Chul lagi. Ketika dia memberitahunya bahwa Gio adalah mutan jantung, dia tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Semua orang menjadi waspada. Taegu berbisik dengan tenang di telepon bahwa itu berbahaya dan mereka harus membatalkan pertemuan itu. Tetapi Yang Chul menolak, mengatakan itu adalah kesempatan yang lebih baik dan mereka akan menangani pahlawan kita dengan benar. Taegu setuju, tetapi pahlawan kita menyela, mengatakan dia sudah selesai makan dan Taegu sebaiknya pulang saja. Taegu mencoba berargumen bahwa karena istirahat makan siang masih panjang, mereka harus melakukan sesuatu, bolos kelas dan nongkrong. Dia membawa Gio ke arkade. Melihat permainan dan lantai yang berkilauan, Gio tidak bisa menahan kegembiraannya. Bahkan Taegu pun bingung. Ini pertama kalinya Gio ke arkade, dan dia dengan malu-malu mengakui dia tidak pernah tahu tempat seperti ini ada. Segalanya membuatnya takjub. Bahkan mesin kapit sederhana terlihat seperti keajaiban dunia ketujuh. Gio memperhatikan bahwa mesin itu memiliki boneka Labubus yang sama dengan yang dia lihat di tas tangan Hayeji sebelumnya. Taegu bingung. Jika Gio bahkan tidak tahu tentang Labubus, apa yang telah dia lakukan seumur hidupnya? Taegu menawarkan untuk memasukkan uang agar pahlawan kita bisa mencoba. Tapi pahlawan kita tidak pandai dalam permainan kapit, jadi Taegu maju dan memenangkan Labubus. Gio sangat gembira. Sekarang dia memiliki boneka yang sama dengan Hyeji. Yang tidak disadarinya adalah Taegu secara halus mengulur waktu, membuatnya sibuk sampai para gangster tiba. Taegu menyarankan mereka masuk ke ruang karaoke. Dia menyuruh pahlawan kita untuk memilih lagu dan bernyanyi. Joe bilang dia tidak tahu lagu apapun, tapi Taegu bersikeras, pasti ada sesuatu yang dia tahu. Gio mulai menyanyikan satu-satunya lagu yang dia tahu, sebuah lagu anak-anak tapi dengan penuh semangat sehingga hampir menggemaskan. Taegu tidak percaya seorang pria dewasa menyanyikan lagu anak-anak dan bertanya-tanya apakah pahlawan kita sedang berakting. Gio menjelaskan itu satu-satunya lagu yang dia tahu, diajarkan oleh ibunya sebelum mereka berpisah saat dia berusia 7 tahun. Sejak saat itu, dia tidak menjalani kehidupan normal dan tidak tahu budaya pop. Taegu merasa sedih mendengarnya, menyadari Gio tidak bisa hidup normal dan curiga ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Dia menjadi emosional dan menawarkan uang, mengatakan karena pahlawan kita tidak bisa hidup normal, dia akan mengajarinya cara hidup seperti remaja. Mereka mencoba berbagai permainan, bermain drum, video game, dan bahkan menari. Seperti yang diduga, pahlawan kita payah dalam segala hal. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan arkade, Taegu terengah-engah karena terlalu bersenang-senang. Dia mengaku belum pernah sesenang ini seumur hidupnya. Dia memeriksa ponselnya dan melihat panggilan dari kakaknya, Yang Chul, menyadari waktu telah berlalu dan dia lupa tugas yang diberikan padanya. Dia melihat foto-foto dari bilik foto bersama Gio dan Fritter, berpikir dia bodoh karena berfoto dengan musuh, tapi kenaifan Gio mengubah sesuatu di hatinya. Dia pergi ke gang sendirian, tidak membawa pahlawan kita seperti yang dijanjikan. Dia meminta maaf kepada Yang Chul, mengatakan bahwa dia salah dan pahlawan kita sebenarnya bukan mutan. Para gangster kesal karena dia membuang-buang waktu mereka, tapi Taegu tetap bersikeras. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu tindakannya bukan hanya untuk anjing itu, tetapi karena Gio dan kepribadiannya. Dia telah bertanya pada Gio apakah anjing itu satu-satunya keluarganya, dan dia menyadari memang begitu. Taegu merasa kasihan tetapi mengerti bahwa anak anjingnya sendiri adalah hidupnya dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Dia mengaku bahwa sebelumnya ketika teman-temannya mencoba mengganggu Fritter, dia juga hampir marah. Ini bukan hanya tentang anak anjing itu. Ini tentang pahlawan kita dan hubungannya dengan anjingnya. Saat Taegu berdiri di sana, sebuah tinju melayang ke wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Tiba-tiba, Yang Chul mengangkatnya dengan memegang kepalanya, menanyakan keberadaan si mutan. Dan kali ini, Yang Chul tidak terlihat seperti kakaknya Taegu. Yang Chul bertanya pada Taegu apakah dia pikir dia bercanda, tapi yang bisa Taegu pikirkan hanyalah kenangan berharga yang baru saja dia buat bersama Gio. Yang Chul terus mencercanya, mengatakan bahwa semua orang telah berkumpul di sana untuk menangkap mutan, dan mereka tidak akan pergi sampai mereka menahan seorang mutan. Dia menyuruh Taegu untuk mulai bicara jika dia ingin menyelamatkan mukanya. Taegu tetap bersikeras, meyakinkan bahwa itu benar-benar salah paham. Dia menjelaskan bahwa dia menghabiskan sepanjang hari dengan pahlawan kita, dan jika Gio benar-benar mutan jantung, dia pasti merasakan sesuatu yang aneh, tapi tidak ada apa-apa sama sekali. Pahlawan kita hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mendapatkan skor bagus di arkade dan kehabisan napas saat bermain sepak bola. Taegu mencoba tersenyum sebagai isyarat baik, mengakui bahwa dia salah telah membuang waktu Yang Chul, tetapi Yang Chul tidak senang.
Yang Chul kemudian memeluk Taegu, meminta maaf dan bertanya apakah dia kesal karena dia membentak dan memukulnya. Sebelum Taegu bisa menjawab, Yang Chul menunjukkan bahwa terlihat jelas di wajahnya bahwa dia berbohong dan menuntut untuk tahu mengapa dia mengubah ceritanya di saat-saat terakhir. Yang Chul melanjutkan, mengatakan bahwa mutan itu tidak seperti yang Taegu pikirkan. Mereka tidak terlihat menakutkan, tetapi mereka tidak seperti manusia. Mereka berbahaya, mampu membuat dunia menjadi tempat yang sangat berbahaya. Taegu sebaiknya mengungkapkan kebenarannya agar mereka semua bisa pergi. Yang Chul bahkan berargumen bahwa jika Taegu khawatir tentang mereka dan mereka bisa kalah di tangan mutan, maka dia tidak seharusnya bertindak gegabah. Taegu menolak lagi seperti bajingan yang keras kepala. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Yang Chul mengatakan bahwa 500 adalah hadiah untuk menyerahkan mutan itu kepada bos, yang menurutnya cukup besar. Yang Chul menjelaskan bahwa jika Taegu menyerahkan mutan itu, dia juga akan mendapatkan hadiahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menyiapkan seorang perantara yang menangani mutan jantung dan semuanya akan ditangani tanpa ada masalah. Taegu menyadari ini adalah perdagangan manusia. Baru-baru ini, penculik telah menargetkan mutan jantung di seluruh negeri dan rumor mengklaim bahwa fasilitas penelitian pemerintah membeli mereka demi uang. Dia pikir itu hanya gosip, tapi sekarang dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi, jadi dia meminta maaf lagi, bersikeras bahwa Ji-Oh hanyalah orang biasa. Sebelum dia bisa selesai, Yang Chul menendangnya, membuatnya terpental. Pukulan itu menyakiti paru-parunya, membuatnya sulit bernapas. Yang Chul mulai memukulinya dengan kakinya, menginjak-injak kepalanya berulang kali, menghancurkannya, memaksanya untuk berbicara. Kaki Taegu menjadi lurus, dan rasa sakit itu langsung membawanya ke kilas balik. Beberapa waktu lalu, Taegu dipukuli oleh para perundung seperti ini, sampai sebuah suara keras berteriak agar mereka berhenti. Itu adalah Yang Chul bersama teman-temannya. Dulu, mereka bukan gangster, dan mereka menghentikan Taegu dari dipukuli sampai mati. Taegu, seorang anak kecil, senang diselamatkan tetapi merasa terhina. Yang Chul menghiburnya, mengatakan mereka berada di sasana yang sama, dan dia akan melindungi Taegu agar tidak dipukuli oleh orang-orang ini. Dulu, Yang Chul tampak setia, agak keren, dan tidak terlalu jago berkelahi. Jadi Taegu ingin menjadi seperti dia. Tapi sekarang mentor dan teman-temannya sendiri memukulinya berulang kali sampai dia terkapar di tanah. Yang Chul tetap bersikeras, mengklaim Taegu berbohong di depan mereka. Dia berkomentar bahwa Taegu memiliki kesetiaan yang agak keren, tetapi salah tempat. Seharusnya itu untuknya. Dia memperingatkan jika Taegu berpikir untuk menjual mutan itu ke perantara lain, dia mungkin paling banyak dapat 200 atau 300, tapi dia akan berada dalam bahaya langsung. Dia memberi isyarat pada para gangsternya untuk membawa rantai, melilitkannya di tangannya, dan mengatakan dia akan menunjukkan pada Taegu cara hidup seperti gangster. Kali ini Taegu tidak menahan diri, mengatakan mereka sama sekali tidak keren. Yang Chul hampir berhenti bernapas, terkejut. Bahkan Taegu bingung mengapa dia memprovokasi Yang Chul. Yang Chul yang marah bersiap untuk memukul saat Taegu mencoba meminta maaf berulang kali, bersikeras dia salah bicara. Tapi tepat saat Yang Chul akan memukulnya, sebuah tangan yang kuat menghentikannya. Itu pahlawan kita. Dia mengatakan jika Yang Chul memukul seseorang dengan rantai melilit di tangannya, itu akan menyebabkan cedera parah. Semua orang bingung karena berani-beraninya anak aneh ini menghentikan bos mereka. Bahkan Taegu tertegun, bertanya-tanya bagaimana bisa pahlawan kita tahu di mana mereka berada. Gyo berjongkok, mengatakan bahwa dia datang mencari Taegu karena dia terlalu lama datang. Taegu mencoba memperingatkannya untuk lari dan mengaku bahwa dialah yang memanggil mereka untuk memukulinya, bahkan memberitahu mereka bahwa pahlawan kita adalah mutan jantung. Gyo bingung dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Taegu menjawab bahwa dia hanya kesal karena Gyo memukulnya, bahwa dia ingin balas dendam dan dia meminta maaf. Tapi pahlawan kita tidak peduli tentang itu. Gyo bertanya mengapa dia membiarkan mereka memukulnya dengan rantai. Semua orang bingung ketika seseorang mengayunkan tongkat bisbol ke arah Gyo yang membuatnya marah. Detik berikutnya, semua preman mulai memukulinya dengan tongkat mereka sementara Fritter menggonggong dan Taegu mencoba melindungi pahlawan kita. Salah satu dari mereka berjongkok bertanya bagaimana dia bisa menginterupsi mereka. Tapi di detik berikutnya Gyo menyerap semua darah dan meninju preman itu, membuatnya terpental. Semua orang menyaksikan saat Ji-Oh bangkit dari reruntuhan dan Yang Chul memerintahkan semua anggota gengnya untuk menyerang. Pahlawan kita tanpa henti memukul wajah, dada, kaki, dan selangkangan mereka, bahkan menerima beberapa pukulan dan membalasnya 10.000 kali lebih kuat. Semua orang bingung, bertanya-tanya bagaimana mungkin dia manusia karena cara dia bertarung.
Yang Chul mengambil alih dan bergegas menusuknya, mengejeknya karena ditusuk di jantung. Dia berbisik sambil menusuk berulang kali, berharap Ji-oh mati, tapi Ji-oh menangkap belati itu dengan tangannya untuk menghentikannya. Melihat pahlawan kita masih berdiri, Yang Chul menjadi sedikit takut, berpikir jantung macam apa yang bisa ditusuk dan tetap tidak terluka. Pahlawan kita tahu jawabannya, tetapi mengatakan dia tidak perlu mengungkapkan rahasia itu. Dia kemudian menusuk kaki Yang Chul, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, semua preman melarikan diri, berpikir mereka bukan tandingan mutan, tapi Gyo tidak siap melepaskannya. Sekarang setelah mereka tahu dia adalah mutan, tidak ada dari mereka yang bisa lari. Dia menghajar mereka semua sampai babak belur. Setelah dia selesai, Taegu, yang juga dipukuli dengan brutal, merangkak ke arahnya, mengatakan dia akan memanggil ambulans. Gyo meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Taegu bingung, memikirkan bagaimana pahlawan kita ditusuk dan meminta maaf sekali lagi. Dia mengangkat tinjunya dan memukul dirinya sendiri berulang kali, mengutuk dirinya sendiri atas kesalahannya, mengakui bahwa dia siap menjual temannya hanya untuk terlihat keren. Dia mengaku bahwa dia dulu sering bergaul dengan orang-orang itu, dan saat itu entah bagaimana semuanya tampak baik-baik saja. Dia pikir seperti itulah kelihatannya menjadi keren. Tapi sekarang dia sadar bahwa semua orang ini berbahaya, dan dia seharusnya tidak salah pergaulan. Tiba-tiba, Gyo memberikan Taegu kain untuk menyeka mimisannya. Sebenarnya itu adalah alas kencing anak anjing, tapi Taegu tidak peduli dan tetap menggunakannya. Dia bergumam bahwa orang sepertinya bahkan tidak pantas disebut teman. Pahlawan kita hanya tersenyum, mengatakan dia senang Taegu menganggap dirinya teman, dan itu sudah cukup baginya. Mendengar ini, Gyo sekali lagi menyentuh hati Taegu, dan Taegu pun memeluknya. Jelas bagi Taegu bahwa pahlawan kita adalah orang yang benar-benar keren dalam semua ini.